Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial pembelajaran e-learning di SMK Negeri 1 Blora. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana kita mengikuti penilaian menggunakan tes atau kuis. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas mengikuti aktivitas pembelajaran, maka saatnya kali ini kita mengikuti kegiatan penilaian. Kita buka kembali Moodle. Kemudian kita buka mata pelajaran yang sudah kita tempuh aktivitas pembelajarannya dan kita akan mengikuti penilaiannya. Kita lihat di sini bahwa semua aktivitas-aktivitas yang sudah kita ikuti ini masih tetap tercantum. Sekarang tiba saatnya kita mengikuti penilaian dengan menggunakan tes. Jadi nanti ada beberapa macam penilaian, di antara ada dengan tes dan ada dengan tugas. Sekarang kita ikuti adalah menggunakan tes. Nah, untuk mengikuti tes ini ada petunjuknya, maka harus kita tampilkan dulu apa petunjuknya. Kemudian kita pelajari apa tujuannya. Ya, tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman materi sistem bilangan. Jadi materi-materi di atas tadi akan diukur menggunakan tes ini. Apabila nilai lebih besar atau sama dengan 70, maka siswa dapat melanjutkan ke kegiatan berikutnya. Artinya bahwa penilaian ini memiliki batas KKM 70. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 70, maka ini nanti akan tercentang. Jadi di sistem itu sudah tetapkan nilainya adalah 70 KKM-nya. Tapi kalau kurang, maka ini tidak akan tercentang. Makanya apabila nilai kurang dari 7, maka siswa harus mempelajari materi sistem bilangan lagi dan mengerjakan tes ini kembali sampai diperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari 70. Siswa diberikan kesempatan untuk mengulang berkali-kali atau tidak terbatas. Jadi kita boleh mengerjakan, misalkan belum mencapai 70, kita boleh mengerjakan kembali. Tes ini terdiri dari 5 soal dan nilai maksimumnya adalah 100. Berarti setiap nomor bernilai 20. Waktu mengerjakannya selama 30 menit. Jadi kita diberikan waktu selama 30 menit dan nanti akan dihitung mundur. Ya, ketika waktu selesai dengan sendirinya maka akan menutup dan dikirimkan hasilnya. Baik, sekarang untuk mengikutinya kita klik di tulisan ini, kita klik. Ya, ini tadi petunjuknya. Ini ada lagi petunjuk lagi. Ini sudah buka pada hari Jumat kemarin keterangannya. Batas waktu 30, metode penilaian adalah mengambil nilai tertinggi. Artinya begini. Ketika kita mengikuti beberapa kali, misalkan yang pertama kita mendapatkan 50, yang kedua 70, yang ketiga 80, maka yang diambil adalah yang 80. Jadi kita bisa mengikuti berkali-kali dan akan diambil nilai yang tertinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan mencoba kuis. Kita lihat di sini ada keterangan waktu mengerjakan kuis adalah 30 menit. Waktu akan menghitung mundur dari saat pertama Anda mengerjakan dan Anda harus mengirimkan sebelum berakhir. Anda yakin akan mulai sekarang? Ya, kita mulai. Oke, ini adalah soal yang pertama. Kita lihat di sini ada waktu yang digunakan untuk menghitung mundur. Jadi kita sambil mengerjakan harus tetap memperhatikan waktu hitung mundur ini. Lalu seperti ini, maka ini adalah jenis soal isian. Ya, jadi kita harus menjawab di sini ini. Sekarang saja kita jawab. Nah, kita diberikan kesempatan untuk memeriksa apakah jawaban kita benar atau salah. Ternyata bahwa nomor 1 ini jawaban kita salah. Gitu ya. Namun kita tidak bisa mengganti sekarang. Keterangannya ya, tidak benar dan diberikan nilai 0 dari 20. Ya, nah kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Ini sama adalah soal dengan isian. Jadi kita harus mengisi di sini. Ya. Misalkan kita jawab di sini, bisa diperiksa kalau kita mau memeriksa satu persatu atau nanti bisa diperiksa setelah selesai semua. Jadi supaya waktunya irit, sebaiknya
kita periksa setelah semuanya dikerjakan. Kita lanjutkan nomor 3. Ya, ini adalah soal pilihan ganda. Jadi ada pilihan A, B, C, D, E. Kita memilih salah satu jawaban dengan mengklik bulatan yang ada di sini. Ya, sekarang kita jawab, kita yakin bahwa jawabannya adalah ini, kita bisa klik di sini. Ya, kita bisa meriksa atau kita bisa melanjutkan. Kita lanjutkan dulu saja. Sekarang soal nomor 4. Sama, ini adalah pilihan ganda. Nah, misalkan kita jawab A, maka kita klik di sini. Geser, kita lanjutkan. Ini adalah jawaban menjodohkan. Artinya ini nanti jodohnya dengan apa di pilihan ini. Ya. Nilai dalam sistem bilangan biner dan desimal. Jadi ini adalah angka biner, di sebelah ini adalah angka desimal. Nanti disuruh mencari jodohnya atau cocoknya. 1001 dianggap cocok dengan angka berapa? Jangan dianggap 2. 0010 itu cocoknya dengan angka berapa? Misalnya kita anggap 10. 1010 misalnya kita yakin bahwa itu adalah angka 5 dan 0101 misalnya kita yakin ini adalah angka 9. Kemudian kita lanjutkan. Kita lihat di sini ini adalah hasilnya. Nah, hasilnya ini. Nomor 1 tidak benar. Nomor 2 tidak komplit. Nomor 3 tidak komplit. Nomor 4 tidak komplit. Nomor 5 tidak komplit. Ketika kita tahu seperti ini, kita masih bisa untuk mengerjakan kembali soal-soal yang dianggap tidak komplit. Kita lihat di sini. Nah, ini dianggap tidak benar. Ya, jadi ini tadi jangan dianggap tidak benar, kita bisa memeriksa. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, ini reviewnya. Kita bisa memeriksa. Ini benar. Ya, kita lanjutkan. Terus, kita bisa memeriksa lagi. Kita bisa kembali ke usaha lagi. Ya. Jadi masing-masing dapat kita review. Kita bisa periksa lagi karena waktu masih cukup. Jadi selama waktunya masih cukup, kita bisa periksa, oh ternyata ini salah. Berarti ketika kita nanti mengulangi, ini harus dicari jawaban yang benar atau kita pelajari materinya lagi. Berikutnya, ini kita lihat ya. Kita bisa memeriksa. Kalau jawabannya benar, kita lanjutkan. Kita periksa. Oke. Jawabannya benar. Kemudian kita lanjutkan. Ini diperiksa. Ya, setelah kita selesai, ya, ada ini tidak benar, ini juga tidak benar, ini benar, benar, benar. Nah, kita bisa memperkirakan berapa nilai kita. Nah, ini selanjutnya kita kumpulkan. Kita lihat hasilnya. Kita lihat sekarang di sini. Ulasan percobaan yang pertama. Jadi kita mengerjakan yang pertama. Ini ada tanggalnya. Keadaan sudah selesai. Selesai pada jam sekian. Ya, waktu pengerjaan sudah 9 menit 24 detik. Nilainya 60 dari 100. Artinya bahwa kita belum bisa melewati KKM. Nah, soal-soal mana saja yang tidak benar, ini sudah diberitahukan, ini artinya salah, ini benar, nomor 2, 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 salah. Berarti kita nanti harus mempelajari lagi materi-materi ini. Oke, sekarang ulasan kita tutup. Selanjutnya, jika kita
belum paham dengan materinya, masih bisa mempelajari dulu materinya. Kita pelajari lagi, kita buka semuanya. Jadi walaupun ini sudah kecentang, tetap kita masih bisa membuka kembali. Maka kita bisa melakukan tes yang kedua. Kita lihat di sini bahwa hasil dari tes kita itu belum bisa membuat tanda ini tercentang. Maka kita belum bisa mengikuti kegiatan berikutnya. Maka kita ulang lagi. Ini tadi kita mencoba untuk mengulang kuis lagi. Nah, pada percobaan berikutnya, waktunya akan di-set kembali dari mulai 30 menit. Oke, kita coba sekarang. Sekarang kita jawab 1, 0, 1, 1. Kita boleh memeriksa, boleh tidak. Kita lanjutkan. Ini adalah soal pilihan benar atau salah. Jadi kita baca soalnya di sini, kemudian kita pilih pernyataan ini benar atau salah. Misalnya kita pilih, oh pernyataan ini salah. Kita klik di sini. Share, kita lanjutkan. Nah, ini adalah menjodohkan ya, jumlah simbol bilangan. Di sini jumlah simbol bilangan dalam sistem bilangan. Ini nama sistem bilangannya. Ini pilihan jodohnya ya. 16 simbol. Kita klik di sini dan kita pilih 2 simbol, 10 simbol, 8 simbol. Oke, setelah selesai menjawab, kita lanjutkan. Ya, soal yang keempat ini adalah jawaban singkat. Ya, jawabannya kita tuliskan di sini. Sekarang kita jawab dengan puluhan. Dan kita lanjutkan. Oke, berikutnya ini sama adalah soal yang kelima adalah soal benar dan salah. Nah, pernyataan ini kalau kita anggap benar, maka kita pilih di sini. Dan kita lanjutkan. Ringkasan usaha not complete artinya bahwa kita mengerjakan tapi tidak kita review untuk masing-masing soal. Nah, kita bisa melakukan review lagi, tetapi kalau kita anggap sudah cukup, kita bisa langsung mengumpulkan. Ya, kita kumpulkan dan selesai. Kita klik di sini, kumpulkan. Ya, kalau kita tidak yakin, kita bisa kembali membatalkan. Tapi kalau yakin ini harus tetap kita kumpulkan, maka kita klik OK. Nah, sekarang pembahasan untuk percobaan kedua. Nah, ini catatannya ya dilakukan pada hari ini jam sekian. Ya, keadaan sudah selesai pada jam sekian ini. Jadi dimulai, ini diakhiri. Waktu yang dimulai adalah 4 menit 12 detik. Nilainya adalah 100 dari 100. Berarti sudah melebihi dari 70. Ini jawabannya selesai, sudah reviewnya. Nah, setelah itu kita keluar dari ulasan. Kita klik. Nah, jadi karena sudah 100, kita tidak harus mencoba lagi. Nah, jadi kita langsung bisa kembali ke pelajaran sistem bilangan. Dan sekarang kita lihat, ya, karena nilainya sudah melebihi atau sama dengan 70, maka tanda di sini sudah tercentang. Dan sekarang untuk tugas 01 sudah terbuka. Demikian ini cara kita mengikuti atau mengerjakan soal-soal tes yang ada di e-learning. Yang perlu diketahui bahwa soal pada tes untuk setiap siswa itu belum tentu sama karena model tes yang diberikan itu adalah model tes acak. Jadi baik nomor soal itu diacak dan kemungkinan juga yang keluar itu soalnya berbeda karena diambilkan dari jumlah soal yang lebih banyak. Misalkan soal ada 10, tetapi untuk setiap siswa hanya mendapatkan 5. Jadi 5 dari 10 itu kemungkinan siswa yang lain juga akan mendapatkan soal, tetapi
berbeda dari 10 itu. Jadi 5 soal itu diambil dari 10 soal yang berbeda. Jadi setiap siswa kemungkinan soalnya berbeda. Demikian penjelasan untuk kegiatan mengikuti tes sistem bilangan. Terima kasih, kita akhiri dan pada sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana kita membuat laporan tugas. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.